disosialisasikan ke masyarakat? Saya kira sudah menurut dari Bapak Ketua di sini sudah disampaikan ke warga. Lewat gereja ya. Ya, informasi. Nggak apa-apa, kita tunggu. Bapak, sekarang ini kalau vaksin dikasih. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda sejenak, tetaplah di live update. Kira ini apa namanya? Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Kak, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita langsung menuju informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Majalengka resmi menggelar pelantikan 127 kades terpilih hasil Pilkades pada Jumat 23 Juli pagi tadi. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan dilakukan oleh Bupati Majalengka karena Sobahi dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Majalengka dan disiarkan secara virtual. Dari 127 kades yang dilantik, 3 diantaranya dilantik langsung di Pendopo, sedangkan sisanya dilantik secara virtual di kecamatan masing-masing. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Cirebon, Eki Yulianto yang akan memberikan laporan. Halo Eki. Eki, bisa Anda jelaskan bagaimana suasana pelantikan pagi tadi yang digelar secara virtual? Iya, baik Dea, pelantikan kades terpilih diikuti oleh seluruh kades ya, sebanyak 125 orang di kecamatan masing-masing, yang mana minus 2 orang. Hal itu karena 2 kades telah dinyatakan meninggal dunia sebelum pelaksanaan pelantikan ini. Kedua kades yang meninggal itu berasal dari Desa Cengal, Kecamatan Maja, dan Desa Ganeas, Kecamatan Talaga. Nah, pada pantauan saya di salah satu kecamatan, yakni Kecamatan Ligung, ada sebanyak 10 kades terpilih telah dilantik. Mereka datang menggunakan pakaian dinas lengkap dengan didampingi para pendampingnya. Sebelum memasuki ruangan, para kades diperiksa kesehatannya dengan cara dicek suhu tubuh dan wajib menggunakan masker. Sementara para pendamping yang kebanyakan itu istrinya dari kades terpilih tersebut menunggu di ruangan terpisah. Hal itu dilakukan untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menularkan virus ya. Dan alhamdulillah pelantikan kades terpilih tadi berjalan lancar dengan diakhiri pesan-pesan dari Bupati Majalengka karena Sobai secara virtual. Demikian ya. Iya,
Lalu pesan apa yang disampaikan oleh Bupati Majalengka itu untuk para kades terpilih sendiri, terutama dalam membantu pemerintah daerah untuk sama-sama memerangi pandemi COVID-19 yang masih melanda saat ini, Eki? Ya, tadi Bupati Majalengka memaparkan segala harapan kepada para kades terpilih. Bupati mengatakan secara virtual bahwa pekerjaan seorang kades sejatinya baru dimulai ketika pelantikan ini selesai digelar. Para kades harus melaksanakan amanah dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab untuk menata dan memajukan desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat secara pasti ke arah yang lebih baik. Ya, Bupati juga menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab kepala desa ke depan pastinya akan semakin berat seiring dengan meningkatnya tantangan perubahan zaman. Terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih belum teratasi, bahkan semakin meningkat, sehingga saat ini Kabupaten Majalengka kembali berada pada zona merah level 3 dan harus memperlakukan PPKM darurat. Para kades juga harus melakukan segala potensi yang bisa diperjuangkan untuk lebih ditingkatkan lagi, diperdayakan secara maksimal. Rakyat butuh pelayanan, perlindungan, apalagi di desa pandemi ini, yang mana hulu COVID ini ada di RT di desa-desa. Ya, demikian. Ya. Eki, mungkin apakah ada kendala oleh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelantikan kades terpilih di tengah pandemi COVID-19 kali ini? Ya, selain memang jadwal pelantikan ini diundur selama beberapa hari, pemerintah daerah juga mendapatkan beberapa kendala dalam mempersiapkan pelantikan tersebut ya. Sebut saja adanya 2 kades terpilih yang meninggal dunia dan adanya sejumlah kades yang belum jumawa untuk menerima kekalahan. Terkait jadwal pelantikan yang diundur sendiri, pemerintah daerah dari awal pelaksanaan Pilkades serentak yang digelar pada 22 Mei lalu mewacanakan pelantikan akan dilakukan pada 8 Juli kemarin. Namun dikarenakan COVID-19 terus meningkat dan pemerintah pusat juga menerapkan kebijakan PPKM darurat, hal itu membuat Pemda mengurungkan niat dan diganti dengan menggelar pelantikan secara virtual. Nah, hasil dari jawaban Mendagri atas usulan Bupati beberapa waktu lalu menghasilkan bahwa pelantikan kades terpilih bisa digelar pada hari ini tadi dengan cara virtual dan prokes ketat. Nah, untuk adanya kades yang meninggal sendiri, pemerintah secara resmi membatalkan pilkades di 2 desa tersebut. Sebagai gantinya, Bupati menunjuk PLT sebagai pemimpin desa sementara. Nah, sementara adanya kades yang menggugat keputusan hasil pilkades sendiri sampai saat ini masih dalam proses. Jika nantinya penggugat menghasilkan bukti-bukti kuat adanya pelanggaran dalam pilkades yang lalu, kemungkinan kades yang telah dilantik bisa dilengser dari kursi yang saat ini diemban. Demikian ya. Iya, baik. Terima kasih Eki Yulianto, rekan jurnalis Tribun Cirebon. Selamat kembali bertugas. Dari Kabupaten Majalengka, kita beralih ke Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, menduga COVID-19 varian Delta sudah menyebar di Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahkan menurutnya sudah menginfeksi sejumlah pasien COVID-19 di sana, termasuk politikus Partai Keadilan Sejahtera itu sendiri. Zulkarnain menyebut kasus positif COVID-19 di Kota Kendari memang sempat menunjukkan penurunan sejak Mei 2021 lalu. Namun karena varian Delta membuat keadaan berbalik, angka konfirmasi positif COVID-19 malah kembali meroket. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan wartawan kami dari Tribun News Ultra, Sri Rahayu yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo Ayu. Halo Dia. Iya Ayu, bisa Anda informasikan apa sebenarnya yang menyebabkan Wali Kota Kendari ini menduga bahwa virus COVID-19 varian Delta sudah masuk ke Kota Kendari? Ya baik, memang dugaan terkait masuknya virus COVID-19 varian Delta tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Kendari, Zulkarnain Kadir, beberapa waktu lalu. Pada saat itu dia menyampaikan bahwa ia menduga bahwa virus COVID-19 varian Delta ini sudah masuk ke Kota Kendari. Sebelumnya juga dia sempat dinyatakan positif COVID-19 dan dia juga menduga
pada saat itu positif COVID-19 yang menyerangnya adalah COVID-19 varian Delta. Dan kenapa dia menduga bahwa COVID-19 varian Delta ini sudah masuk ke kota Kendari? Karena ia melihat bahwa sebenarnya pada bulan Mei lalu jumlah kasus positif sempat turun, bahkan tinggal 4 orang saja dia. Namun sekitar akhir bulan Mei hingga saat ini kasus terus melonjak naik hingga mencapai ratusan, dan itu diduga kuat karena varian virus COVID-19 varian Delta. Dan hal itu juga disampaikan oleh Kepala RSUD Kota Kendari, Dr. Sudirman, yang mengatakan bahwa kenapa ia menduga bahwa varian Delta sudah masuk ke Kota Kendari, karena memang diketahui varian Delta ini sangat cepat menularnya, sehingga itu yang menyebabkan mereka menduga varian Delta ini sudah masuk ke Kota Kendari. Iya, lalu bisa Anda informasikan terkait dengan kasus COVID-19 di Kota Kendari yang saat ini? Ya, untuk saat ini sendiri berdasarkan data terbaru Satgas COVID-19 Kota Kendari per Kamis 22 Juli. Dalam waktu 5 hari ini tidak ada pergerakan masyarakat yang signifikan sehingga kasus COVID-19 bisa terus turun. Pemkab juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir lantaran pihaknya telah menyiapkan bantuan termasuk bantuan dari Kemensos. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Chandra. Halo Dea. Chandra, bisa Anda jabarkan apa sebenarnya alasan Pemkab menutup alun-alun? Ya, alasan Pemkab sendiri menutup alun-alun Ponorogo ini karena alun-alun Ponorogo ini menjadi sentra aktivitas dari masyarakat, termasuk pedagang kaki lima dan pusat pemerintahan, Dea, sehingga banyak sekali mobilisasi masyarakat untuk yang berada di alun-alun ini. Selain itu, dalam pelaksanaan PPKM darurat ini, salah satu tolak ukurnya adalah intensitas cahaya yang ada di titik-titik ramai, termasuk pada malam hari, sehingga Pemkab Ponorogo ini selain menutup alun-alun pada malam hari, Pemkab juga akan mematikan semua lampu yang ada di alun-alun ini, sehingga praktis akan menjadi gelap gulita pada mulai pukul 8 malam, Dea. Untuk PPKM darurat ini sebenarnya tidak hanya di alun-alun Ponorogo sendiri yang ditutup, tapi beberapa ruas jalan juga ditutup, terutama pada jalan-jalan yang menimbulkan keramaian seperti Jalan HS Cokro Aminoto dan Jalan Suromenggolo, Dea. Iya, lalu berdasarkan pantauan ada di lokasi, bagaimana dengan tanggapan para pedagang terkait penutupan alun-alun dan sejumlah titik di Ponorogo? Pedagang sendiri sebenarnya banyak yang belum tahu, Dea, karena banyak pedagang yang tidak mempunyai telepon seluler, sedangkan peraturan pemerintah itu banyak yang beredar di WhatsApp dan media sosial yang lain, sehingga mereka itu ketika sampai alun-alun kaget ketika ditutup, sehingga harus buru-buru Satpol PP dan diusir Satpol PP karena ada penutupan itu. Atau mereka juga baru tahu ketika sudah sampai alun-alun dan dikasih tahu temannya yang lain, sehingga dia akan putar balik, baru saja sampai alun-alun dia harus balik kanan, ya, seperti itu. Iya, Chandra, lalu bisa Anda informasikan terkait update terkini kasus COVID-19 di Ponorogo? Ya, untuk COVID-19 Ponorogo sendiri belum mereda, ya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mendirikan 2 tenda darurat di depan IGD RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Selain itu, Pemkab Ponorogo juga berencana mendirikan rumah sakit darurat di gedung sentra IKM Ponorogo. Bupati Ponorogo, Sugiri Sencoko sendiri juga berencana untuk mendatangkan alat donor plasma konvalensen. Namun melihat kekuatan APBD Ponorogo yang kecil dan refocusing untuk penanganan COVID-19, Pemkab Ponorogo akan mengusulkan dulu kepada Pemprov Jatim dan juga Kemensos ke Ibu Tri Risma hari ini barangkali mendapatkan hibah untuk alat plasma konvalensen. Selain itu, Pemkab Ponorogo juga berencana untuk mendatangkan oksigen generator, mengingat kebutuhan oksigen di rumah sakit di Ponorogo ini juga sangat tinggi, dia. Bahkan beberapa kali rumah sakit di Ponorogo kehabisan oksigen sehingga harus menolak pasien COVID-19 yang datang ke rumah sakit, ya. Ya, baik Chandra. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis Chandra juga sudah melakukan wawancara bersama Bupati Ponorogo dan pemilik penyewaan mainan mobil-mobilan di alun-alun Ponorogo. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Ini kan kami juga diukur intensitas penerangan
di malam hari ini menjadi parameter salah satu keberhasilan. Sehingga kemudian sampai hari ini kami belum bisa membuka alun-alun. Tapi atas tutupnya itu kemarin sudah disampaikan oleh Bu Kemensos bahwa ada bantuan. Toh sesungguhnya sabar sejenak, nanti setelah tanggal 25 kita akan masuk di level 3. Level 3 itu pasti boleh buka sampai jam 8. Mudah-mudahan dalam waktu 5 hari ini tidak ada lagi pergerakan yang signifikan, kemudian terpapar justru semakin bagus bahwa tren penurunan kita dan kemudian bisa normal kembali. Kalau yang level 4 masih tetap seperti sekarang, tapi kalau ke level 3 sudah boleh buka nanti. Tapi nanti saya belum bisa ngomong banyak, tapi mudah-mudahan kita minta masyarakat untuk bergotong royong. Tadi kami sudah mulai nyemprot keliling-keliling itu, dan memang perang melawan COVID itu tidak bisa diserahkan kepada pemerintah, Satgas COVID, kemudian nakes saja, tapi harus melibatkan semua masyarakat. Wong lah pada ora percaya nek COVID itu loro. Aku wis tau ngalami loro tenan, Pak. Tenanan iki. Makane tak cerita nih. Ayo kita prokes. Aku saya nggak masker patuh ya. Ini dan double. Biasanya di sini mulai jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 3:30. Rata-rata dapat berapa, Pak, sehari? Ya enggak mesti, rata-rata kadang ya 100, 150. Selama COVID ini ada penurunan, Pak? Ya, penurunan. Berapa, Pak? Dan selama COVID ini ya libur ya enggak ada penghasilan. Kalau aktivitas dapat berapa biasanya, Pak? Enggak mesti, Mas. Kadang enggak rame. Tapi udah rame masalah COVID ini, pengunjung sepi. Malam minggu ya tetap sepi, Pak? Sepi. Biasa berapa, Pak, kalau selama COVID ini? Ya, enggak lupa ini. Soalnya enggak pernah ngitung. Separuh. 50%. Tapi enggak tahu, Pak, ya kalau alun-alun ditutup, Pak? Enggak tahu. Kalau tahu nggak nyampe di sini, payah-payah sampai sini. Nggak punya HP, jadi edaran katanya teman-teman kan tadi siang keluar. Berapa pedagang, Pak, di sini yang aktivitas di alun-alun? Oh, nggak tahu saya. Banyak. Ada 50, Pak? Ada. Tapi sudah di alun-alun lama, Pak, jenengan, Pak, ya? Saya sudah lama. Berapa tahun, Pak, di alun-alun? 2005. Jasa penyewaan mobil-mobilan, Pak, ya? Iya. Tapi tadi tidak diobrak Satpol PP atau apa gitu, Pak? Enggak, yang penting kita istilahnya patuh sama peraturan. Nama lengkap? Saya Pak Suwarno. Pak Suwarno. Alamat? Alamat Galsibu. Informasi selanjutnya datang dari Jawa Barat. Satgas COVID-19 Kota Bogor kembali menerapkan kebijakan ganjil genap di Kota Bogor pada Jumat 23 Juli hari ini. Penerapan ganjil genap tersebut dilakukan untuk mengatur mobilitas masyarakat agar tidak terjadi penumpukan dan kerumunan di pusat-pusat keramaian di Kota Bogor. Pasalnya, dari data terakhir, mobilitas di Kota Bogor masuk ke dalam zona hitam. Sistem ganjil genap kali ini akan berlaku selama 24 jam. Penerapan ganjil genap selama akhir pekan ini diharapkan bisa mengurangi mobilitas warga untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk mengetahui informasi lengkapnya sudah tergabung bersama kami rekan wartawan Tribun News Bogor, Lingga Arfian, yang akan menyampaikan laporan. Halo Lingga. Iya, Dea. Lingga, bagaimana bisa Anda informasikan perihal penerapan ganjil genap di Kota Bogor kali ini? Iya, Dea. Hari ini Jumat tanggal 23/2021 dilaksanakan penerapan ganjil genap di Kota Bogor. Penerapan ganjil genap ini merupakan bukan yang pertama di Kota Bogor, karena beberapa waktu lalu Satgas COVID-19 di Kota Bogor juga sudah melakukan kebijakan ganjil genap. Kebijakan ganjil genap ini diberlakukan sejak sekitar pukul 8 pagi tadi hingga nantinya dilaksanakan secara 24 jam sampai pukul 8 pagi lagi. Nantinya setelah itu akan dilaksanakan pengecekan surat-surat oleh petugas Satgas, itu di mana yang hanya sektor esensial dan kritikal yang boleh lewat. Selain itu juga kendaraan plat nomor yang diberlakukan adalah kendaraan yang sama dengan nomor tanggal hari itu juga, seperti itu. Iya. Lalu berdasarkan pantauan Anda di lapangan, apakah ada kendala dalam penerapan ganjil genap yang berlangsung di hari pertama ini, Lingga?
Iya deh, secara keseluruhan ganjil genap di Kota Bogor berlangsung sangat baik ataupun berlangsung lancar. Namun ada beberapa pengendara sepeda motor yang memang banyak beralasan gitu. Mereka biasanya beralasan akan pergi ke tempat yang urgent ataupun memiliki kepentingan. Namun tetap saja petugas tetap memberlakukan kebijakan ganjil genap. Artinya kendaraan yang tidak sesuai plat nomor dengan yang tanggal hari itu, maka akan diputar balik. Seperti contohnya hari ini merupakan tanggal ganjil, kemudian hanya kendaraan yang memiliki nomor belakang ganjil yang boleh melintas. Tadi juga ada beberapa pengendara yang nerobos, namun tetap dicegah oleh petugas, dipaksa atau diminta untuk memutar balik kendaraannya, seperti itu. Iya, lalu sebenarnya apa tujuan dari penerapan ganjil genap ini yang setelah sebelumnya juga dilaksanakan penyekatan? Iya, ada penerapan ganjil genap ini diberlakukan untuk menekan mobilitas masyarakat karena diketahui bahwa saat ini mobilitas masyarakat di Kota Bogor berada di zona hitam, artinya tidak ada perubahan mobilitas di Kota Bogor yang berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Dari indikator yang ada, mobilitas di Kota Bogor masih cukup tinggi. Untuk itu, sebelumnya dilakukan pelarangan, dengan dilakukan penyekatan, hari ini Satgas melakukan ganjil genap untuk membatasi, artinya warga yang akan beraktivitas di luar rumah bergantian sesuai dengan plat nomor kendaraan yang diterapkan hari ini, seperti itu. Iya, berapa lama lalu dan sampai kapan juga kebijakan ganjil genap ini akan diterapkan di Kota Bogor, Lingga? Iya, Satgas Covid akan melakukan evaluasi setiap harinya. Nanti setiap hari akan dievaluasi bagaimana efektivitas ganjil genap di Kota Bogor. Jika nantinya ganjil genap ini berhasil untuk menekan angka penyebaran COVID, maka Satgas COVID-19 rencananya akan melakukan penerapan ganjil genap ini di hari-hari kerja seperti hari Senin hingga Minggu, seperti itu. Iya, baik Tribuners, rekan jurnalis kami tadi juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro selaku Kapolresta Bogor Kota. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. 23 Juli ini kami mulai memberlakukan ganjil genap di Kota Bogor. Tentunya kebijakan ini berdasarkan hasil rapat Satgas Covid, Wali Kota, Madani, dan Forkopimda lainnya dalam menekan mobilitas. Dalam 2 minggu terakhir, Kota Bogor sempat pada zona hitam mobilitas masyarakat. Termasuk juga hasil evaluasi kami ketika penyekatan dilakukan di batas-batas kota, ternyata di dalam kota sendiri itu cukup padat. Sehingga kami mengambil kebijakan ini agar tidak terlalu juga terjadi perdebatan di jalanan. Karena karakteristik Kota Bogor ini adalah berada di tengah-tengah Kabupaten Bogor. Masyarakat melintas antar dari Parung misalnya menuju ke Cibinong, dari Sukaraja menuju ke Ciawi, itu harus kami atur. Nah, sehingga ditambah pula ada 3 jenis bantuan yang akan diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Kami dari konsep melarang, kami coba mengatur agar masyarakat yang telah menerima bantuan itu berbelanja tidak dalam waktu yang bersamaan. Ganjil genap bukan pertama kali dilaksanakan. Sejak bulan Februari ketika kami masuk dalam zona merah dan termasuk dalam minggu ini Kota Bogor pun zona merah, kami memberlakukan ini untuk menekan mobilitas dan menekan penyebaran COVID di Kota Bogor. Setiap hari akan kami lakukan evaluasi dalam pelaksanaannya, apakah efektif ya atau tidak. Nah, sehingga kami berlakukan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Tetapi apabila nanti memang efektif, akan kami teruskan sampai dengan. Kami akan kembali seusai jeda sejenak Tribuners, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apa. Kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Tribuners, Anda masih menyaksikan live update tribunnews.com. Kita menuju ke kabar berikutnya dari Medan. Oknum polisi dari Polres Pelabuhan Belawan sekarang dimasa karena terlibat dalam aksi begal sepeda motor. Informasi yang dihimpun, oknum polisi tersebut bernama Bribka Joko Albari. Ia melakukan aksi begal bersama 7 orang rekannya di kawasan Dusun Lestari, Desa Pagar 5, Kebun Kelapa, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis 22 Juli sore. Setelah dimasa, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Patar Asi Beringin. Namun, lantaran kondisinya yang cukup parah, ia pun dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Medan, Indra. Iya. Lalu apakah semua pelaku dalam kasus begal ini sudah diamankan dan juga bagaimana kondisi mereka khususnya untuk Bribka yang menjadi satu di antara pelaku? Oke, untuk Bribka Joko Albari sendiri saat di polisi datang ke TKP itu kondisinya memang sudah sekarat. Pukul 10 tadi malam itu karena kondisinya mengalami luka yang cukup parah, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Untuk yang lainnya, sementara ini belum diketahui identitasnya oleh polisi karena Bribka Joko Albari sendiri belum bisa dipintai keterangan siapa saja rekannya yang sebelumnya melakukan aksi seperti yang dilakukannya. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Medan, Indra Gunawan Sipahutar untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Dari Medan kita menuju Jakarta. MRT Jakarta kembali menggelar program vaksinasi gratis pada hari ini Jumat 23 Juli 2021. Vaksinasi gratis ini digelar di stasiun MRT Blok A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan kuota harian terbatas. Pantauan tribunjakarta.com di lokasi peserta vaksinasi COVID-19 di stasiun MRT Blok A berasal dari berbagai kalangan. Sementara itu, untuk tenaga kesehatan yang bertugas dalam kegiatan vaksinasi COVID-19 kali ini berasal dari Rumah Sakit Mayapada. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama kami rekan wartawan Tribun Jakarta Anas Furkon yang akan menyampaikan informasinya. Halo Anas. Iya Dea. Iya, Anas, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan vaksinasi kali ini? Ya, baik. Sejak pagi tadi hingga siang hari ini PT MRT Jakarta menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal dan gratis di stasiun MRT Blok A Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Vaksinasi ini diikuti oleh sejumlah kalangan mulai dari warga sekitar di Kebayoran Baru, kemudian pelajar dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Seluruh peserta mengikuti prosedur dan protokol kesehatan yang ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, kemudian screening kesehatan yang dilakukan secara wawancara dan pengecekan tensi darah. Setelah itu, setelah disuntik vaksin Sinovac, para peserta
diminta untuk menunggu selama 30 menit untuk melakukan observasi. Jika mengalami gejala setelah divaksin, tenaga medis yang bertugas akan segera menindaklanjuti peserta tersebut. Gitu dia. Iya, Anas. Lalu dari kalangan mana saja yang mengikuti vaksinasi gratis kali ini? Ya, mulai dari warga sekitar, kemudian pelajar, cukup banyak pelajar yang hadir dalam vaksinasi COVID-19 di stasiun MRT Blok A ini. Kemudian anak usia 12 hingga 17 tahun juga turut mengikuti vaksinasi massal ini dia. Iya. Lalu bagaimana tanggapan dari para peserta ini saat melakukan vaksinasi ini, Anas? Ya, sejumlah peserta mengaku senang telah mendapat vaksin COVID-19. Beberapa di antaranya mengaku sudah mendaftar ke beberapa tempat, namun tidak kebagian kuota karena kuota yang tersedia terbatas. Dan di salah satu pelajar mengaku senang setelah divaksin dan dia berharap agar sekolah kembali dibuka dan pembelajaran tatap muka bisa kembali dilakukan. Iya, lalu sampai kapan vaksinasi ini akan digelar oleh pihak MRT dan juga bagaimana untuk masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi gratis ini? Vaksinasi massal ini di stasiun MRT Blok A sudah berlangsung sejak Kamis 22 Juli 2021 kemarin, dan hari ini adalah pelaksanaan hari kedua dan akan berlangsung sampai Sabtu besok 24 Juli 2021. Masyarakat yang ingin mendaftar bisa melakukan pendaftaran melalui aplikasi Jaki yang tersedia di Play Store maupun App Store. Kemudian peserta setelah sesampainya di stasiun MRT bisa menunjukkan kartu BPJS, kemudian menunjukkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk. Begitu deh. Iya, baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Jakarta, Anas Furkon, untuk informasinya. Selamat kembali bertugas. Kabar selanjutnya datang dari Jawa Tengah, Tribuners. Tenaga kesehatan RSUD Ngipang Solo mengalami tindak pengancaman oleh suami pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Hal itu terjadi saat pengancam menolak jenazah istrinya harus dimakamkan secara protokol kesehatan. Sebagai informasi, pasien yang meninggal itu sudah dirawat sejak 4 hari yang lalu. Pihak rumah sakit menduga aksi itu dilakukan sang suami lantaran sedang dalam kondisi yang tidak stabil pasca meninggalnya sang istri. Detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jateng, M. Solekan, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo M. Solekan. Halo Dea. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian pengancaman terhadap nakes di RSUD Ngipang ini bisa terjadi? Ya Dea, pada hari Rabu 22 Juli, hari Kamis 22 Juli kemarin, sekitar pukul 6, ada seorang pasien perempuan yang sudah dirawat 4 hari di RSUD Ngipang itu ternyata meninggal, dan setelah PCR-nya keluar itu hasilnya terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, ternyata respon yang tidak baik itu diterima oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini tenaga kesehatan. Ada pengancaman dari suami dari pasien yang meninggal tersebut. Begitu dia. Iya. Lalu seperti apa bentuk ancaman yang dilontarkan oleh keluarga pasien ini, Solekan? Dari pihak rumah sakit maupun pihak kepolisian ataupun dari pihak nakesnya sendiri kemarin menyatakan bahwa ancaman tersebut adalah bentuk ancaman kekerasan. Bahkan ada salah satu nakes yang menyebut bahkan ada ancaman pembunuhan, seperti itu. Ya, lalu berapa nakes sendiri yang mendapatkan ancaman ini? Ada 4 nakes yang mendapatkan ancaman, yaitu 2 dokter spesialis, 1 perawat, dan 1 bidan yang diperbantukan di rumah sakit tersebut. Ya. Iya. Solekan, apakah sudah ada langkah hukum dari pihak kepolisian terkait kasus pengancaman ini? Ya, dia pada Kamis kemarin
pihak kepolisian dari Polresta Surakarta, bahkan Kapolresta Surakarta sendiri mendatangi lokasi langsung untuk memintai keterangan dari pihak rumah sakit maupun para nakes. Nah, Kapolresta menyatakan kemarin kasus tersebut ataupun ancaman tersebut sudah ada unsur pidananya. Nah, nanti tinggal bagaimana nakes ini akan mengambil tindakan, apakah akan memaafkan atau tidak. Nah, nanti kembali lagi ke nakes tersebut. Iya. Tapi Kapolresta menegaskan masih dalam proses penyelidikan sementara. Ya, baik, Solekan. Lalu bagaimana terkait kondisi dari tenaga kesehatan yang mengalami pengancaman itu? Ketika mengalami pengancaman, kemarin Direktur Rumah Sakit mengatakan pasti shock ya, untuk sementara masih shock, dan kabar terakhir sudah mulai agak membaik dan sudah mulai beraktivitas kembali, seperti itu. Iya. Dan Tribuners, tadi juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolresta Solo dan juga PLT Direktur RSUD Ngipang Solo. Berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Jadi tadi sekira pukul 09.00 kami menerima laporan dari pihak Rumah Sakit Ngipang, Kota Surakarta, Rumah Sakit Pemerintah Kota Surakarta, terkait dengan adanya pengancaman yang dilakukan oleh suami dari istri pasien COVID yang meninggal tadi pagi jam pukul 06.00, yang pada intinya adalah menolak pemakaman secara prokes. Diberikan edukasi oleh pihak nakes terhadap yang bersangkutan, namun yang terjadi adalah pengancaman. Bentuk-bentuk ancaman yang dilontarkan oleh suami korban atau suami pasien COVID yang meninggal dunia kepada para nakes, gitu ya. Ancaman kekerasan yang dilakukan oleh suami daripada pasien COVID yang meninggal, menolak pemakaman secara prokes, gitu ya. Dengan pengancaman ini sudah ada unsur pidana yang jadi unsur pengancaman sudah ada unsur pidananya, dan kami telah memintai keterangan terhadap beberapa nakes yang ada, termasuk terhadap tersangka yang diduga tersangka yang melakukan pengancaman. Ini sedang kita minta keterangan. Pada intinya Polri sebagai representasi negara akan hadir untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh nakes yang saat ini sedang melaksanakan tugas mulia menangani pasien COVID. Tidak boleh ada gangguan, tidak boleh ada hambatan, kendala, apalagi ancaman maupun intimidasi yang mengganggu tugas-tugas dari tenaga kesehatan kita yang saat ini sedang berjibaku untuk menangani pasien COVID. Dan ini sebagai edukasi buat masyarakat sekalian bahwa setiap pasien COVID yang meninggal dunia itu diberlakukan protokol kesehatan. Ini yang harus dipatuhi bersama. Jadi tolong SOP ini dipatuhi bersama. Itu minta prokes. Kakak istrinya minta prokes. Tetapi kan karena si suami adalah suami si ibu, kan memang yang berhak menentukan itu kan suaminya ya. Jadi yang menandatangani penolakan prokes suaminya. Tapi kalau prosedurnya ketika kita dirawat di sini gitu dan masuk ICU itu nggak apa sudah sejak awal kalau misalnya meninggal sedia di pemakaman secara prokes itu ada yang prosedur? General concern-nya sebenarnya ada sih. Kita sudah nyonding ya, sudah awal. Jadi sebelum masuk ke ruangan isolasi COVID, mau ICU atau isolasi COVID itu keluarga pasien sudah kami edukasi. Jadi sebenarnya ketika masuk pun sudah soal itu ya? Iya, kan memang agak berbeda ya. Kalau isolasi ICU COVID kan semuanya agak berbeda, tidak bisa dikunjungi gitu. Itu sih intinya, sebenarnya sudah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Saksikan informasi terupdate lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.